Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'al ulumana khalisan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas banyaknya rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita bersama, nikmat yang tiada batasnya, sehingga sebuah kewajiban untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas semua nikmat ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami selalu untuk senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Bantu kami selalu untuk bisa bersyukur kepada Engkau, dan bantu kami selalu untuk bisa beribadah dengan baik kepada Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, salah satu tujuan pokok dari ibadah puasa itu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surah Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa, kalimat yang sering kali kita dengar, terutama bagi bapak-bapak, bagi kaum lelaki. Hampir setiap pekannya dia mendengarkan wasiat dan pesan dari seorang khatib untuk meningkatkan ketakwaan. Bahayanya kalau terlalu sering mendengar kalimat takwa itu menjadi hambar, sehingga ketika mendengar kata takwa, ingatnya hanya seperti kalimat-kalimat lainnya. Sementara kalimat takwa itu adalah sebuah kata yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa berasal dari kata ittaqa, yattaqi. Itu akar kata dari kata waqa, yaqi, wiqayah, yang artinya menjaga diri, menghindari. Jadi ketika kita melihat ayat Al-Quran, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Apa maksud di sana menjaga dari Allah? Maksudnya adalah menjaga dirilah, jagalah diri kalian dari hukuman, dari siksa, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dengan takwa. Jadi takwa itu adalah menjadikan seorang hamba bisa menjaga diri dari siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu dia takwa. Ketika kita melihat dari Asmaul Husna, maka ada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mesti menjadi penekanan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghindari diri darinya.
Kalau asma-asmaul husna yang dituntut kita berhias diri dengannya, seperti menjadi penyayang, mengasihi, menjadi santun, menjadi lembut, maka itu diantara asmaul husna yang perlu kita berhias diri dengannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim. Sementara ada diantara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita mesti menjaga diri darinya. Di antaranya adalah Al-Muntaqim. Allah itu mampu memberikan balasan dendam, mampu membalaskan dendam. Allah mampu memberikan azab. Al-Muntaqim. Allah itu Al-Qahhar. Allah itu maha penakluk. Allah itu Al-Jabbar. Allah itu maha penguasa. Allah itu Al-Muqtadir. Allah itu maha berkehendak. Jadi ketika seorang hamba memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, maka dia akan menjaga diri, akan mewaswasi dirinya agar jangan sampai dirinya masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti kata ittaqullah, jagalah diri kalian dari siksaan, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat definisi takwa yang disampaikan oleh banyak ulama ataupun para sahabat, mereka memaknai takwa itu dengan definisi yang berbeda-beda, sehingga terasalah terasalah makna dari apa itu takwa. Ketika ditanya kepada Abu Hurairah, seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, apa itu takwa ya Abu Hurairah? Kemudian dia menjawab, ketika engkau melewati sebuah jalan, kemudian di atas jalan itu ada onak duri, ada paku, bagaimana engkau akan melewatinya? Maka dia menjawab, si penanya menjawab, tentu saya akan berhati-hati berjalan di atasnya. Saya pilih di mana saya letakkan kaki saya, agar nanti kaki saya ini tidak terkena onak duri tadi. Kalau saya injak, tentu kaki saya luka. Tentu saya berhati-hati menjaga diri jangan sampai tertusuk duri ini. Dzaqat tuqah. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Itulah dia takwa. Hidup kita ini Bapak dan Ibu seperti langkah ini. Terbit matahari, kemudian terbenam matahari, itu satu langkah itu. Besoknya lagi seperti itu pula. Innama anta ayyam. Kalian itu cuma hari-hari. Lewat satu hari besok kita melangkah lagi. Bagaimana cara kita melangkah itu yang menentukan hidup kita. Apakah kita bisa menghindari diri dari onak duri ini, atau malahan kita menjerumuskan diri kita ke dalam onak duri tersebut sehingga terluka dia. Maka definisi takwa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini diperindah oleh Ibnul Mu'taz di dalam syairnya, khalidzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa kun kalmashi fi ardi syauqi yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah khalidzunuba, engkau tinggalkanlah dosa-dosa itu, baik dosa itu kecil ataupun dosa itu besar. Tinggalkanlah dosa itu, baik itu kecil ataupun dosa itu besar. Itu adalah takwa. Jadilah engkau ini seperti orang yang sedang berjalan di atas jalanan yang penuh dengan onak duri, sehingga dia akan berhati-hati atas apa yang akan dia lihat. Berhati-hati dia mau menginjak kakinya kemana. Jangan pernah engkau menyepelekan dosa kecil sekecil apapun itu dia. Karena ketahuilah, bukit itu asalnya dari batu kerikil yang bertumpuk. Bukit yang besar yang kita lihat itu asalnya dari batu kerikil yang ditumpuk. Kecil lama-lama menjadi besar. Itu definisi takwa. Berbeda lagi Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan apa itu takwa, beliau mengatakan haqqut taqwa ayyuta'a wa la yu'sa, ayyudhkara wa la yunsa, ayushkara wa la yukfar. Hak takwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu
untuk dipatuhi, untuk ditaati, bukan dimaksiati. Untuk diingat, bukan dilupakan. Untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa dengan 4 macam. Takwa itu katanya al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wa ridha bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah takut al-khauf, takut dari Allah yang maha mulia. Ada perasaan takutnya. Seorang anak ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah, dia tidak akan pernah berani mendurhakai kedua orang tuanya. Seorang bapak atau ibu yang memiliki takwa kepada Allah tidak akan berani menzalimi pendidikan anaknya. Seorang suami tidak akan berani berselingkuh kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri tidak akan melanggar hak-haknya dan kewajibannya sebagai seorang istri kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berani menandatangani sebuah keputusan yang bertentangan dengan aturan-aturan agama. Orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan membuat melampaui batas. Bahkan kalau itu pun mau melanggar aturan agama, dia langgar. Karena dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat yang memikirkan setiap apa yang dia putuskan lewat tanda tangan itu, dia akan memikirkan kalau dia benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan berhati-hati setiap kali menandatangani sebuah keputusan. Maka takwa itu bukan hal yang gampang. Takut kepada Allah, beriman dengan apa yang ada di dalam tanzil, dengan Al-Quran. Dia tidak akan bisa memutuskan. Orang yang memiliki takwa kepada Allah, dia percaya sepenuhnya apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Tidak beriman dengan setengah-setengah. Mereka beriman dengan sebagian isi Al-Quran dan mengingkari sebagian lagi dari isi Al-Quran. Kalau ada orang beriman setengah, yang ayat ini dia imani, yang ayat ini dia tafsirkan sesuai dengan logikanya, sesuai dengan hawa nafsunya, berarti dia tidak memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, dia melakukan ibadah salat, dia menunaikan zakat, bahkan dia haji, bahkan dia puasa di bulan Ramadan. Tetapi ketika berbicara tentang aturan minuman keras, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amali syaitan fajtanibu. Khamar itu adalah perbuatan keji dari syaitan, maka tinggalkanlah, jauhilah. Kalau orang bertakwa kepada Allah, tidak akan ada dalam pikiran mereka wacana mengganti larangan, aturan, undang-undang, larangan minum keras diganti menjadi undang-undang RUU pengaturan minuman keras. Tidak akan pernah terpikirkan oleh dia kalau dia beriman dengan sepenuhnya dengan isi ayat Al-Quran. Kalau orang itu beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika dia tahu bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina alaihinna yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri dari orang-orang yang beriman, agar mereka senantiasa menjulurkan jilbab mereka sampai menutupi dada-dada mereka. Waliyadribna bikhumurihin ala juyubihin. Hendaklah perempuan-perempuan tadi menjulurkan kerudung-kerudung mereka sampai menutupi dada-dada mereka. Ketika ayat ini dia paham, dia muslim, tidak akan berani, kalau dia memiliki rasa takwa kepada Allah, tidak akan berani dia melanggar ayat ini. Tidak akan berani dia mengatakan ini kan pilihan, aturan ini sifatnya pilihan. Kalau misalkan setuju, ya silahkan dia pakai. Kalau tidak setuju, jangan diberikan paksaan dia mau memakai jilbab atau tidak. Kalau ada orang berpendapat-pendapat seperti ini, berarti dia jauh dari kata takwa. Maka takwa ini sangat kata-kata yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita menemukan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bertakwa. Di antaranya, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Fa'lamu annallah fattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang bertakwa. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Allah juga menunjukkan kebersamaannya dengan orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah menyukai orang bertakwa, sudah menyatakan kebersamaannya dengan orang yang bertakwa, maka ketahuilah tidak akan ada lagi rasa takut yang akan dihadapi oleh orang yang bertakwa di masa yang akan datang. Tidak akan ada lagi rasa takut. Tidak akan ada pula rasa kecemasan atas masa lalu, masa lampau yang dia telah lewati. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kesedihan. Allah memberikan jaminan, faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang bertakwa, memperbaiki diri, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada pula kesedihan bagi mereka atas apa yang mereka lalui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan setiap jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Allah berikan dia rizki dari arah yang tak dia duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan setiap urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah habiskan segala kesalahan-kesalahannya, kemudian Allah banyakkan pahala-pahala baginya, Allah besarkan, Allah lipat gandakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang bertakwa, ini buah dari takwa. Apa buah dari takwa? In tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan kepada kalian furqan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka dalam masa-masa bapak dan ibu yang i'tikaf, melindungi diri, melihat apa yang telah saya lakukan semua ini, apakah benar semua? Mata pencarian saya benar enggak? Uang saya dapatkan benar enggak? Ada enggak riba di sana? Ada enggak harta haram di sana? Ada enggak saya menzalimi saudara saya? Itu buah dari takwa. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Orang yang bertakwa, kata Allah, Allah jadikan kemampuan dirinya bisa membedakan yang hak sama yang batil. Tapi kalau campur bau saya sampai kini itu adalah takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian, Allah memberikan kalian ilmu sehingga tak menjadi lagi orang yang jahil. Innal muttaqina fi maqamin amin. Di hari kiamat orang-orang yang bertakwa dia berada dalam posisi yang aman. Ketika setiap orang melalui siratal mustaqim, semua orang akan melaluinya. Wa in minkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Setiap orang, setiap kalian pasti akan melalui siratal mustaqim itu, setiap orang, dan itu adalah keputusan Rabb kalian yang pasti. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim bertekuk lutut di dalam neraka. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Orang-orang bertakwa berada di dalam surga dan sungai-sungai. Berada di dalam surga-surga. Di mana letaknya? Fi maq'adi sidqin. Di tempat yang benar. Tempat yang benar di mana? Kemuliaan orang-orang bertakwa di mana letaknya di surga? Inda malikim muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi raja yang berkuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang takwa, mari kita lihat beberapa di dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dalam surah Al-Baqarah. Orang bertakwa itu adalah orang beriman dengan yang gaib. Apa itu gaib? Dia beriman dengan sesuatu yang tidak tampak, tidak tampak di kasat mata. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk.
Dia beriman dengan yang gaib. Begitu juga dia percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala atau janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tak nampak. Tak nampak di mata kita ini, tapi ketika dia beriman dia kejar. Contoh, taharau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, kata Rasulullah. Kalian incarlah malam Al-Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena malam Al-Qadar itu lebih baik. Jangan berikan batasan, jangan katakan setara, jangan katakan sama, tapi Al-Quran mengatakan lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa banyak orang-orang mengejarnya? Itu karena ada takwa tadi. Yakinlah tidak semua orang bisa mengejar ini, melakukan ini. Ada keinginan untuk mengejarnya meskipun tak nampak. Lebih baik beriman, beramal ibadah, lebih baik beramal ibadah di dalamnya 1 malam saja, mengalahkan seperti kita beramal dari 1000 bulan, sekitar 84 tahun. Coba bayangkan, kenapa banyak orang berlomba-lomba mengejarnya? Beriman kepada yang gaib. Jangan kita berikan contoh di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan lah. Kalau dalam Ramadan orang ramai ke masjid. Di luar bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh yang kau lakukan lebih baik daripada dunia dan segala isi-isinya. Berarti 2 rakaat itu lebih baik daripada istana, daripada rumah besar yang kita miliki, daripada harta di dalam tabungan kita itu, daripada emas, daripada perak, daripada kendaraan. Paham orang akan hadis ini, tapi coba kita lihat masjid di waktu subuh. Lihat jamaah, bukan lihat masjid, lihat jamaah di masjid itu. Kalau bulan Ramadan ramai, tapi lepas bulan Ramadan perhatikan dirimu, di mana engkau berada. Ketika engkau mengatakan saya adalah orang bertakwa, apakah engkau percaya dengan yang gaib? Sementara Rasulullah mengatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena tidak tampak, makanya orang kadang tidak semua mengejarnya, karena tidak tampak tadi. Cobalah kalau misalkan pengurus masjid jihad bilang kepada semua orang yang ada, semua warga yang ada di Tangah Jua, besok subuh kami akan membagikan uang 500.000 rupiah sebelum subuh. 500.000 rupiah per orang sebelum subuh. Besok umumkan itu kepada khalayak. Kira-kira gimana isi masjid? Penuh Pak? Penuh, menumpah Pak ya? Sementara Nabi mengatakan lebih baik, ini ada yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka 500.000 berapalah itu dibanding dunia dan segala isi-isinya. Tapi kenapa orang kalau mengejar yang seperti ini, BLT lah contohnya, berapa orang mendesak-desakan. Sementara Rasulullah mengatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya sebelum waktu salat subuh. Itu yang disebut dengan percaya dengan yang gaib. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa adalah orang-orang yang mendirikan salat. Apa yang dimaksud dengan salat? Coba lihat teks dalam ayat Al-Quran. Salat kalau dia bentuk mufrad, kata tunggal, menunjukkan satu salat, bentuknya adalah alif, lam, sad, lam, alif, ta marbutah. Tapi kalau dia menunjukkan jamak, dia ada 2. Yang pertama alif, lam, sad, lam, waw, alif, ta maftuhah, ta. Salawat. Kalau salawat berarti li jam'in mahdud. Kata yang menunjukkan jamak artinya menunjukkan makna banyak, tapi dia terbatas. Berarti salawat berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hafizu ala salawat. Jagalah oleh kalian salawat. Salawat itu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi lihatlah di dalam konteks surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan orang bertakwa itu adalah alif, lam, sad, lam, waw, ta marbutah. Berbeda. Apa itu? Berarti jamak li ghairi mahdud. Li jam'in ghairi mahdud. Itu kata yang menunjukkan banyak tetapi tidak terbatas. Maka apa maksudnya di sini? Orang-orang yang bertakwa tidak hanya sekedar mendirikan salat 5 waktu, tapi dia juga memperhatikan ibadah-ibadah salat sunnah lainnya. Itu orang bertakwa itu. Yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa ini ujiannya. Orang yang bertakwa
dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Ini ujian. Kenapa ujian? Orang kalau sholat bisa, kalau puasa bisa, kalau haji bisa. Tapi kalau sudah berbicara tentang mengeluarkan harta, menginfakkan harta, ini lihat-lihat dulu. Tidak semua orang bisa. Makanya di antara tanda-tanda orang bertakwa itu dalam ayat lain Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan harta mereka fis-sarra', baik waktu lapang, wad-dharra, ataupun di waktu sempit. Menginfakkan harta karena sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata. Bisa enggak? Berani enggak mengeluarkan uang ini? Nah, itu dia. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau menginfakkan hartanya baik waktu lapang, apa maksudnya? Dia memiliki kekayaan, kelapangan rezeki. Itu wajar karena banyak duitnya. Tapi ini yang kita berbicara orang bertakwa itu tidak hanya di waktu lapang saja, di waktu sempit sekalipun, di waktu susah pun, yang dia masih memikirkan apa yang kamu bagiah makan anak istri ambo seminggu besok. Orang-orang yang seperti itu masih bisa mengeluarkan hartanya. Nah, itu orang-orang yang bertakwa. Tidak pandang kondisi, yang penting setiap hari itu ada yang dia infakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa yang menginfakkan itu tidak hanya sekedar orang yang bertakwa. Tapi apa kata Allah? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bagi orang yang memiliki keluangan, kelapangan, hendaklah dia mengeluarkan dari apa yang kelapangan dia punya itu. Banyak rizkinya, banyak hartanya, berikan, keluarkan. Dan orang-orang yang dipersempitkan rizkinya, kata Allah, yang dipersulit rizkinya, dipersempitkan, maka hendak pula dia infakkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya Imam At-Tabrani meriwayatkan di dalam Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan salah satu nafar, Rasulullah mengatakan salah satu nafar, ada 3 orang. Dari 3 orang ini, 1 orang memiliki 10 dinar. Maka dia menginfakkan 1 dinar dari 10 dinar yang dia punya. Dia infakkan 1 dinar. Orang yang kedua, dia memiliki asyru awak. Asyru awak ini harta 1 uqiyah. Uqiyah itu timbangan yang nilai itu 1 uqiyah itu sekitar 31,7 gram emas. 31,7 gram emas. Kita genapkan saja jadi 32 biar mudah hitungnya. 32 gram emas. Orang ini yang kedua dia punya 10 wak. Berarti 10 wak berarti 320 gram emas. Orang yang punya 10 wak 320 gram emas, dia infakkan 1 uqiyah. Dia infakkan sekitar 32 gram emas dari dia yang punya. Orang yang ketiga kata Rasulullah, dia punya 100 wak. Berarti punya, kalau 100 berarti 3.200 gram emas. Dari 3.200 gram emas atau 100 wak, dia sedekahkan 10 wak. Berarti dia sedekahkan 320 gram emas. Berarti masing-masing orang tadi mensedekahkan 1/10 dari harta yang mereka punya. 1/10 dari harta yang mereka punya. Meskipun ini jumlahnya orang kedua lebih banyak daripada yang pertama, orang yang ketiga lebih banyak daripada orang yang kedua. Tapi apa kata Rasulullah? Fahum fil ajri sawa. Mereka pahalanya sama. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkeluh kesah pula orang-orang yang apa yang mau saya sedekahkan? Apa yang mau saya infakkan? Ini untuk dimakan untuk bulan besok. Saya masih mikir gini. Sementara ada tabungannya beberapa. Dari tabungannya beberapa itu bisa dia keluarkan. Karena Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan porsi kepadanya. Tapi dia masih bisa. Nah, itu orang-orang yang bertakwa. Sabaqa dirham ala mi'ati alfi dirham kata Rasulullah. 1 dirham bahkan bisa mengalahkan 100.000 dirham.
Kok bisa? Nanya dia sama Rasulullah, kok bisa wahai Rasulullah? Orang yang mensedekahkan 1 dirham, dia punya 2 dirham. 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham. Berarti dia mensedekahkan setengah hartanya. Tapi orang yang punya 100.000 dirham, dia bisa pulang ke rumahnya dan mengambil apa yang dia inginkan dari hartanya, baru dia sedekahkan. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ayu sadaqati afdal? Rasulullah bertanya, apa sedekah yang paling utama? Tahukah kalian? Juhdul mukil wabda biman ta'ul. Juhdul mukil, orang yang hidupnya pas-pasan, orang hidupnya agak sulit, kemudian mau dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini sedekah yang paling utama. Wabda biman ta'ul. Dan engkau mulailah dari orang yang menjadi nafkahmu. Mulailah berikan kepada anakmu, berikan kepada istri-istrimu. Berikan kepada, sebelum engkau berikan kepada orang lain. Sedekah yang paling utama itu, lihat orang-orang menjadi kerabatmu, orang-orang menjadi rahimmu, yang memiliki hubungan rahim, hubungan nasab. Jangan kau lupakan saudaramu, dunsana, kakak, adik, bibi, paman, mama, ete. Pokoknya orang-orang yang memiliki hubungan nasab sama kita, itu yang paling utama. Sebelum kita memberikannya kepada orang lain, perhatikan orang-orang yang ada yang memiliki hubungan nasab. Karena kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu ala miskin sadaqah. Orang yang memberikan kepada orang miskin sedekah katanya. Sementara kepada orang-orang memiliki tali silaturahim, orang-orang memiliki rahim, fintan, dia mendapatkan 2, sadaqah wasilah. Dia mendapatkan pahala sedekah, juga mendapatkan pahala menyambungkan tali silaturahim. Lihat orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama tetangga. Terutama kepada para tetangga, orang yang dekat dengan kita. Tetangga itu orang yang paling dekat sama kita itu. Bahkan aib kita ini, selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui aib kita, mungkin tetangga kita juga paling tahu tentang aib kita. Perhatikan hak-hak tetangga. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ma amina bi man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, orang yang kekenyangan sementara dia tahu tetangga di sebelahnya lapar, dan dia tahu akan hal demikian. Tahu dia tetangganya lapar. Zanantu Jibril, mazala Jibril yusini hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril senantiasa mengingatkan kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu berhak menjadi ahli waris. Begitu pentingnya para tetangga kita. Perhatikan orang-orang yang terdekat kita. Keluarkan harta nafkah yang kita punya. Keluarkan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Harta yang engkau keluarkan adalah perdagangan yang tiada pernah ruginya. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, dan mereka menginfakkan dari apa yang telah kami berikan kepada rezeki, dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Terang-terangankah itu atau sembunyi-sembunyiikah itu? Mereka itu adalah orang-orang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah ada ruginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala yabsutu rizqa, membagikan, menghamparkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan membatasi dari hamba-hambanya. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Dan segala sesuatu yang engkau infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan Rasulullah bersumpah akan hal demikian dalam hadisnya. Salasun uqsimu alaihinna fa uhaddithukum haditsan fahfadhuh. 3 macam yang aku bersumpah akan hal demikian, kata Rasulullah. Apa itu? Mana qasamalu abdin min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dari sedekah yang ia keluarkan. Tidak akan pernah. Bahkan pagi ini ada malaikat 2 orang yang berdoa terus kerjaan. 2 orang malaikat. Malaikat yang pertama, Allah ma'ati munfiqan khalafa.
orang yang bersedekah yang telah berinfak pagi ini, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mengeluarkan hartanya itu ganti. Orang yang menahan hartanya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang menahan hartanya binasa hartanya. Mungkin hari ini kau tak mau menginfakkan hartanya, tapi ternyata ada sakit yang kita rasakan, keluar duit. Binasa, habis dia. Habis karena perawatan. Seperti itu bentuk gambarannya. Keluarkan harta yang kau punya. Itu yang berapa tadi? Beriman kepada yang gaib. Mendirikan salat. Beriman kepada Al-Quran. Kemudian yang keempat, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Baik waktu lapang ataupun waktu sempit. Kemudian yang kelima, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal qazimin al ghaiz. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau menahan amarahnya. Coba perhatikan. Wal qazimin. Qazimin itu dari kata qazama. Ada namanya kizomah. Apa itu kizomah? Kizomah itu semacam, ada seperti semacam guci, tempat orang kalau berpergian di masa lalu, dia akan menaruh semua barangnya di dalam guci tadi. Mungkin hartanya dia masukkan ke dalam sampai penuh. Sampai penuh. Kalau tidak penuh akan disita. Ada orang bawa anggur, dibuang, ditaruh di dalam itu sampai penuh. Sampai penuh. Kemudian baru diikat di atasnya. Bahan apa diikat? Biar tidak tumpah. Biar tidak tumpah. Panuhan panuhan baru diikat. Itu biasa dibawa oleh onta. Itu namanya kizomah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Orang yang bertakwa itu qazimin al-ghaiz. Qazimin al-ghaiz. Apa itu? Kalau sekali dua kali orang mencemeh awak, biansalah, lalu isalah. 3 kali orang menyerang awak, biansalah. Dengan orang yang sama ini. Tapi kalau misalkan ada kata-kata yang terkenal, sabar itu ada batihnya aja. Sabar itu ada batihnya, kiciknya kan. Itu kalau misalkan amarah gua lah panuah gitu kan. Sekali, 2 kali, pabian, kau lah 10 kali, 20 kali. Sampai-sampai lah panuah bah. Kau panuah. Sasak dah tu kalau tahannya gitu. Maka ketika Allah panuah tu orang bertakwa masih dia tahan. Itu dia tanda-tanda orang bertakwa. Jadi jangan bilang orang bertakwa tu orang yang gampang. Murahnya. Ketika kita membaca menahan amarah, bisa mah menahan amarah. Tapi coba kalau misalkan kau lah panuah, masih bisa nak menahan? Masih bisa nak menahan kali kuala panuah. Sasak dah tu menahan. Kalau orang yang tidak bisa menahannya lapeh. Kapas sekali lapeh, sekali 2 kali diam, pas 10 kali lapeh sadenyo. Cik 2 3 4 5. Keluar sadenyo tu. Di alalamu lah panu lalamu tahan koma kecil. Kini yang bola pen lain. Itu yang orang bertakwa tu ketika lah panuah tu ditahannya. Tak gampang itu. Makanya dia dimasukkan ke dalam ciri-ciri orang-orang bertakwa karena enggak gampang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dirinya Rasulullah maafkan. Ditahan amarahnya. Itu dia. Kemudian berikutnya wal afina 'anin nas. Orang-orang yang bertakwa tanda-tandanya adalah orang-orang mau memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain dan itu enggak gampang pula. Memaafkan, apalagi mampu membalasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya innallaha 'afuwwun qadir. Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha berkuasa, lagi Maha mampu. Apa maksudnya? Allah itu mampu membalas tapi Allah memaafkan. Dia mampu memberikan maaf, tapi dia mampu membalaskan dendamnya, dia mampu memberikan serangan balik, tapi dia maafkan orang itu. Itu orang bertakwa. Nah, itu tidak gampang. Itu bukan perkara yang gampang. Dan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan dirinya dia maafkan. Tapi kalau itu berkaitan dengan agamanya dihinakan, Al-Qur'annya dilecehkan, perempuan-perempuan muslimah dihinakan, maka Rasulullah SAW bahkan mau mengumumkan perang untuk hal demikian. Mau membalas akan hal demikian. Tapi yang berkaitan dengan dirinya, hak dirinya Rasulullah SAW maafkan. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Coba lihat, itu mangkonyo datang Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
ara'aita in wufiqtu li lailatul qadri ma aqulu fiha. Bagaimana pendapat engkau kalau aku merasakan aku mendapatkan taufik malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang mesti saya baca wahai Rasulullah? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkan kesalahanku. Kalau kita kaji dalam sisi bahasanya, kenapa Rasulullah memilih kata afu, maaf? Kenapa Rasulullah tidak memilih kata maghfirah, ampunan? Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Kenapa tidak itu diajarkan oleh Rasulullah? Nah, itu dikaji oleh para ulama. Kenapa Rasulullah mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Karena arti afun itu apa? Afun itu dia banyak artinya, tiga. Satu diantaranya adalah al-izalatu wan nasakh. Habis sehabis-habisnya tanpa meninggalkan bekas. Itu artinya. Habis sehabis-habisnya tanpa meninggalkan bekas. Jadi seorang hamba ketika berdoa Allahumma innaka afuwun, ya Allah Subhanahu wa taala, engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan segala kesalahan-kesalahanku tanpa engkau sebut-sebut sekalipun kesalahan-kesalahanku. Karena itu nanti berkaitan dengan proses hisab. Karena waktu yang membatasi. Jadi itu kenapa Rasulullah memilih kata afu. Karena sebenar-benar habis dosa ini tanpa Allah menyebut-nyebutkan. Kalau kata ghafur, Allah masih suka menyebut-nyebutkan dosa hamba tadi. Tapi kata afu habis. Itu dimaksud dengan wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ba'a maksudnya giko. Pak, ba'a hubungan Pak semuanya Pak. Alhamdulillah Ustaz, lah mau maafkan. Tangnya lah mau pabian puloh, lah mau maafkan. Pabian salah doa itu. Pela Pak, pai rayu ke rumahnya Pak. Pirayu bikolah dulu. Alun lain. Itu tidak memaafkan namanya. Memaafkan itu apa? Wal afin, habis tanpa ada bekas. Abikola dulu kalau pergi rayu ke rumahnya, alun lain. Kalau itu alun lain. Berarti masih alun memaafkan. Itu makanya sifat orang bertakwa itu orang yang mau memaafkan. Karena tidak gampang, tidak mudah. Bu sama ibu, alhamdulillah, lampu mulai assalamualaikum. Kan Ustaz nyambi begitu nak. Karena Rasulullah mengatakan tak boleh datang 3 hari. Sebaik di antara mereka adalah yang memulai dengan salam. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhah fawqa salas wa khairu ma alladhi yabda'u bis salam. Sebaik mereka yang mulai dengan salam. Assalamualaikum. Maksudnya assalamualaikum. Itu saja Bu. Yo. Pernah Bu mota semuanya? Mota semuanya nanti lah. Berarti lu memaafkan itu. Lu maafkan itu. Buya Hamka diceritakan dalam bukunya Ayah. Buya Hamka disiksa, masuk ke dalam penjara, disiksa, diazab, dihukum sama sipir, sama algojo dalam penjara. Apa kata Buya Hamka? Di antara mereka ada yang mengambil silet. Diambilnya silet, ditaruhnya di atas mejanya. Taruh sini. Seolah-olah dia memberikan pesan kalau tidak talok, kau silet atau selesai ini itu ketika itu sekali. Cik Buya Hamka, hampir saja saya menggunakan silet ini. Berarti kan kareh siksaan kepada Buya Hamka. Hampir saja saya menggunakan silet ini katanya. Tapi karena iman di dalam dada, tak mungkin lah. Keluar dari penjara. Mati orang yang memenjarakan Buya Hamka ini. Mati dia. Di antara surat wasiat dia itu dia tulis surat wasiat, saya mau Buya Hamka mengimami ketika saya mati. Waktu mau disolatkan datang Buya Hamka. Orang bilang ustaz-ustaz yang lain bilang Buya tidak usah lah. Dia sudah menjebloskan Buya ke dalam penjara. Tapi Buya Hamka afi, memaafkan. Dia menyolatkan. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tak kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang munafik paling apa istilahnya? Kepalu kadangnya di orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalu kadangnya. Mati dia. Datang anaknya. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazah bapakku. Rasulullah ambil keingkapan nih, selenggarakan jenazahnya. Kalau dah selesai panggil aku yang akan mengimaminya. Diselenggarakan jenazahnya, kemudian mau disolatkan. Datang Rasulullah mau menyolatkannya. Datang Umar bin Khattab, taulah Umar. Ya Rasulullah, kenapa kau mau menyolati lelaki ini munafik? Ya, aku maafin. Biar aku menyolatinya. Allah setuju dengan pendapat Umar. Turun ayat. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalau engkau mau minta ampun kepada Allah untuk mereka orang-orang munafik,
atau engkau tidak minta ampun kepada Allah untuk mereka orang-orang munafik, atau engkau minta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik itu sebanyak 70 kali, 70 kali, bara banyaknya minta ampun, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang munafik ini. Tidak ada gunanya sholat itu intinya, tidak ada gunanya menyolatinya. Tapi Rasulullah masih punya jiwa maafkan, ya, biar tetap Rasulullah mau menyolatkan. Turun lagi ayat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Wahai Muhammad, jangan pernah engkau menyolati salah seorang di antara orang munafik itu, dan jangan pernah engkau berdiri di atas kuburannya selama-lamanya. Baru ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat memaafkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir dan tanda-tanda orang-orang bertakwa itu adalah kalau dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini adalah orang-orang bersalah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dalam ayat terakhir itu, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan salah, perbuatan keji, menzalimi diri mereka. Jadi orang bertakwa jatuh ke dalam dosa, iya. Orang bertakwa jatuh ke dalam dosa. Orang bertakwa menzalimi diri mereka dengan melakukan perbuatan yang salah. Tetapi ciri orang bertakwa itu adalah ketika dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, dia langsung ingat. Jatuh awak ke dalam perbuatan dosa, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta ampun atas dosa itu. Dengan syarat tidak walam yusiru, tidak melakukannya secara terus-menerus. Berulang belum wali Anda bertakwa namanya. Jadi itu dia Bapak dan Ibu, di antara tanda-tanda orang bertakwa. Mari dalam waktu-waktu ini kita renungkan diri kita. Ada enggak di antara tanda-tanda orang bertakwa itu diri kita di sana? Ada enggak diri kita? Kalau masih belum, kita usahakan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Allah taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.